Halo teman-teman. Kali ini sebenarnya di depan saya ini udah ada list beberapa pertanyaan yang sering orang tanyakan tentang seputar Panther itu. Jadi sebenarnya ini cuma rangkuman aja, sekaligus jawaban dari ratusan pertanyaan yang pernah masuk via chat atau via telepon langsung. Nah, harapan saya sih sebenarnya gini, video ini saya buat kedepannya itu nggak ada lagi yang chat atau nelpon. Itu nanya syaratnya apa aja kalau misalkan mau ke Shopee itu yang belajar Panther itu kan. Jadi semoga video ini penutup sekaligus menjawab semua pertanyaan yang ada di kepala kalian. Nah, kalau sebelumnya kan udah saya upload 4 video yang tentang Panther itu. Nah, ini video kelima ini. Nah, semoga video ini video yang terakhir, sekaligus udah nggak ada menjelaskan semua perihal tentang Panther itu. Jadi udah nggak ada pertanyaan atau abu-abu lagi nih ceritanya. Nah, langsung kita bahas aja pertanyaannya tuh apa-apa aja yang sering orang tanyakan sebenarnya. Jadi ini saya ulang lagi disclaimer, ini cuma rewind, mengulang kembali beberapa pertanyaan meskipun di beberapa video itu sudah saya jelasin sebelumnya. Nah, ada yang nanya nih, syaratnya apa aja? Yang pertama, syaratnya apa aja kalau misalkan kita pengen belajar ke sana? Ya, syaratnya nggak ada. Laki-laki, perempuan, belum berkeluarga atau sudah berkeluarga, itu nggak ada masalah, itu bebas. Nah, selama kalian selama kalian pengen belajar dan siap mengikuti semua aturan yang ditetapkan sama tempat belajar itu. Nah, kayak gitu nih. Itu yang pertama. Nah, kedua, belajar di sana itu berapa lama? Belajar di sana berapa lama? Sepengetahuan saya itu nggak lebih dari 1 jam. Jadi belajarnya berapa lama? Itu nggak nyampe 1 jam belajarnya. Kalau dulu mungkin ada yang sering bilang dan pernah ada yang sharing sama saya, ada yang bermalam. Ya mungkin itu dulu ada yang bermalam. Ada yang bermalam terus kumpul berapa orang gitu, terus bermalam belajar bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Tapi itu dulu. Nah, kalau sekarang itu belajarnya cepet, itu nggak nyampe 1 jam belajarnya. Jadi buat yang dari luar daerah, memang pulang pergi, selesai dari sana ya udah langsung balik, nggak ada istilah nginep atau apa. Jadi pertanyaan kedua itu udah clear, nggak ada yang bermalam. Belajarnya paling lama itu 1 jam. Nah, yang ketiga, untuk mahar. Maharnya agak panjang nih. Nah, kalau di video pertama, kedua, ketiga itu sebenarnya sudah saya singgung. Untuk mahar, sepengetahuan saya itu 9, 13, 15. Nah, udah jelas 9, 13, 15. Pertanyaannya, ada ratusan orang yang chat dan nelpon, itu mereka pernah belajar. Bahkan ada 2-3 orang itu yang pernah belajar sampai 2 kali. Tapi anehnya, mereka tuh bayarnya ada yang bayar 2 juta, ada yang bayar 5 juta, ada yang bayar 7 juta. Nah, kalau yang paling parah nih, ada yang lebih tinggi sih di atas 20 juta. Ntar itu kita bahas di pertanyaan ke-7. Nah, jadi mahar itu menentukan kecepatan. Jadi kalau semakin tinggi maharnya, katanya nomor 1 itu paling cepat katanya. Nah, kalau sejauh ini sih yang saya antar itu ambil nomor 1 sih emang. Nah, seperti itu. Jadi mahar itu udah fix ya, udah clear. Nah, kalau ada yang bilang, kok pernah ada katanya yang bayar 2 juta, karena kan ada yang telepon itu dia bilang, nggak ada yang murah ya, nggak di bawah 3 juta. Saya bilang, ada 2 juta. Kan ada yang nanya tuh, ada yang pernah telepon, terus dia tanya, ada yang di bawah 3 juta nggak? Saya bilang, ada 2 juta. Karena pernah saya dengar ada yang bayar 2 juta. Tahu tempatnya? Nggak tahu tempatnya. Terus yang bayar 2 juta berhasil apa enggak? Enggak, dia kena tipu gitu. Jadi semacam lah pertanyaannya. Nah, kayak gitu. Nah, terus yang keempat, berapa lama berhasil? Ini pertanyaan nomor 4 nih. Berapa lama berhasil? Nah, kalau ditanya berapa lama berhasil, kita nggak bisa bilang ini ada yang 5 bulan, ada yang 3 bulan, atau ada yang 2 bulan. Kalau kita nggak lihat secara langsung. Masalahnya kalau kita cuma ngedengar katanya, saya juga nggak berani share bahwa itu sana
3 bulan karena saya nggak lihat. Tapi kalau ditanya yang saya lihat, ya yang saya lihat cuma satu. Orang yang pertama kali saya antar itu teman saya. Nah kalau dia kan udah saya jelasin di video sebelumnya. Kalau dia tuh lambat 1 tahun lebih. Ya karena dia nggak nyelesain dan semua pantangan itu dilanggar. Jadi semua pantangan yang dilarang kayak gini itu semua dilanggar sama dia. Ya mungkin karena masih muda ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau berapa lamanya itu tergantung dari orang yang menjalankan dan ketekunan dia. Ya semakin bagus cara dia menjalankan dan semakin ini dia berusaha itu mungkin semakin cepat. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang kelima, sejarah Panther. Kalau sejarah Panther itu orang yang pertama ngajarin Panther itu inisialnya huruf D namanya. Inisialnya huruf D. Terus waktu dia ngajarin pertama kali itu sama sekali di daerah Sopeng nggak ada istilah mahar. Jadi dulu dia disuruh bantuin orang yang bener-bener susah banget. Dan ketika ada yang orang pengen belajar nih, dia akan datang ke inisial D itu. Setelah datang dia akan ditanyain syarat-syaratnya. Setelah dia ditanyain syarat-syaratnya, dia itu disuruh pulang 1 hari buat mikir apakah benar-benar setelah dia tahu syaratnya dan dia tahu konsekuensinya atau akibatnya kan, itu dia udah siap. Nah, jadi dikasih waktu 1 hari. Nah setelah dia udah siap dan dia udah terima segala konsekuensinya, barulah dia datang untuk belajar. Misalkan dia udah datang belajar, dia tuh harus udah nyiapin semua peralatannya. Dia yang belajar itu yang nanggung. Contoh, harus nyiapin ayam, misalkan ayam yang kayak gini modelnya, itu yang mau belajar itu yang nyiapin semuanya. Nah terus setelah selesai belajar, terserah yang diajar ini itu mau ngasih mau ngasih duit kah, mau ngasih beras kah, setidaknya ucapan terima kasih dan tidak memberatkan sama sekali. Nah itu yang pertama. Nah kalau kita tanya sekarang itu kayak kesannya dikomersilkan. Jadi pakai mahar, pakai duit, dan itu lumayan gede, udah lumayan besar biayanya. Beda sama yang dulu yang pertama. Tapi kalau ditanya, terus yang pertama itu yang ngajarin itu masih ada nggak? Jawabannya nggak ada. Orang yang pertama ngajarin dari yang pertama itu sampai sekarang itu keturunannya pun nggak ada. Itu udah pada mati semua. Nah terus sekarang itu yang ngajarin gimana? Itu mereka tuh siapa yang sekarang ini masih ngajarin? Yang ngajarin yang sekarang itu orang yang pernah belajar sama inisial D itu. Nah setelah inisial D itu ngajarin orang ini yang ngajarin lagi ke orang-orang. Karena memang dia harus ngebantu orang ceritanya. Cuman di sini ya yang nggak tahu salah atau enggak, dikenakan mahar dan itu lumayan tinggi dan kesannya dikomersilkan lah seperti itu. Padahal sebenarnya awalnya Panther itu nggak ada biaya sama sekali yang saya tahu. Nah seperti itu. Dan ketika Panther itu udah terkenal banget saking kuatnya, muncullah beberapa orang nih yang ngajarin juga nih perguruan inilah. Nah, yang mengaku juga pernah belajar sama inisial D ini. Nah, disitulah biasa muncul oknum yang katanya bisa ngajarin juga. Dan itu macam-macam. Ada yang bayar 2 juta kayak gitu. Seperti itu sejarah dari Panther itu. Namanya inisial D ya. DA lah namanya yang pertama. Bukan Denisnya, DA. Nah kayak gitu. Nah terus yang keenam nih, diantar atau diarahkan. Nah ini sama dengan video yang terakhir saya yang keempat. Diantar atau diarahkan. Saya ketika ada yang nelpon atau chat, saya mau ke sana, bisa diarahkan nggak? Pasti saya arahkan. Itu nggak ada masalah sama sekali. Nah terus kalau diarahkan emang kenapa nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Kan saya arahin dia ke sini, udah selesai. Nah terus kenapa nggak dianterin? Saya anterin. Yang saya anterin itu kan langsung tuh baru 3 orang. Yang kenapa saya anterin 3 orang ini? Karena mereka minta tolong diantar. Nah terus kalau mereka nggak minta tolong diantar, ya ngapain saya menawarkan diri? Ayolah bu, ayolah mbak, pak,
sini saya antar. Ya kan kesannya saya butuh kepentingan di situ. Jadi kalau mereka bisa diarahin nggak? Bisa. Why not? Kenapa nggak? Saya arahin tanpa perlu diantar. Cuman perbedaannya mungkin perbedaannya itu kalau misalkan diarahin itu masih bisa dimainin sih sebenarnya sama yang ngajarin. Kenapa saya bilang bisa dimainin? Ya karena gini, maaf ya. Contoh nih, ada yang ngajar ini bener nih, yang ngajar ini bener orang punya kemampuan untuk hal itu. Tapi karena dia nggak kenal sama orang ini, alhasil dia kurangin atau nggak kerjakan. Ini mungkin aja ya, belum pasti juga benar. Mungkin nggak diselesaikan apa yang harus diselesaikan. Contoh, disediakan jenis ayam jenis ini dan kambing 3 ekor misalkan. Nah, setelah orang yang belajar ini balik ke kampungnya dia atau ke kotanya dia, ke kota asalnya dia, kita kan nggak tahu yang ngajarin ini apakah benar-benar dia potong kambing apa enggak. Karena takutnya 3 ekor kambing kan lumayan gede gitu kan, lumayan besar harganya. Ya nggak usah potong lah, cukup ayam aja. Jadi digantikan nih ceritanya. Nah disitulah kekurangannya. Tapi nggak tahu juga, ini kemungkinan aja ya. Jadi makanya mungkin ada yang lambat, ada yang gagal kayak gitu. Nah terus kalau saya anterin, biasanya saya anterin itu yang bener-bener itu jauh biasanya yang saya anterin. Yang kayak kemarin kan dari Kalimantan, Batam dan Malaysia. Itu saya anterin karena setelah kita balik antar dia, om saya biasanya ketika pergi ke tempat belajar itu akan bilang, yang belajar ini keluarga saya, dan mungkin pakai bahasa Bugis juga ya. Tapi saya agak paham sedikit. Dia bilang jangan disalah-salahin lah. Nah terus nanti setelah misalkan udah balik dan waktunya untuk motong kambing, ya om saya biasa bilang kalau misalkan pengen potong kambing panggil saya. Ya om saya pengen make sure apakah ya benar-benar itu dipotong apa enggak. Takutnya enggak kan, jadi kasihan yang belajar. Nah kayak gitu. Dan itulah bedanya. Jadi ada yang mau diantar, kita anterin biasanya. Nah terus kalau ya ada yang mau diarahkan ya diarahin. Nah terus kayak ada yang tanya juga nih, terus itu ya kak nggak dapat duit dong yang kalau misalkan ngantar orang? Ya saya bilang kan di video dulu pun saya bilang saya dapat duit 500. Kita dapat duit 500.000 dari yang ngajarin kalau kita ngantar orang. Nah terus kemarin ada yang lucu nih, ada yang nelpon, nanya nih, terus yang diantar itu nggak ngasih duit ya? Saya bilang kita nggak boleh minta sama yang nganterin itu. Oh gitu ya? Iya, karena memang kita udah dikasih duit sama yang ngajar, dan yang ngajar juga bilang kan nggak boleh minta sama yang diantar itu, karena kasihan dia prosesnya lagi pengen belajar, jadi jangan disusahin. Nah terus yang kemarin itu waktu yang diantar itu ngasih duit nggak? Iya sih, saya bilang iya, emang mereka ngasih duit. Jadi biasanya yang diantar itu ngasih duit juga kayak gitu. Ya terus jadi dapat duit dong, 2 dong, dapat 500 dan dapat yang duit dari yang diantar. Iya biasanya dikasih duit kayak gitu. Jadi kalau ditanya, oh pantesan mau nganter ya? Ya iyalah, siapa yang mau ngasih duit 500, 800, 1 juta? Iya kan, benar nggak? Nah, seperti itu. Nah terus yang ketujuh korban ditipu. Nah korban ditipu ini banyak nih. Ada yang berapa nih? Ada 2 juta, 5 juta, 7 juta, 18 juta, dan 25 juta. Nah kenapa di catatan saya ini korban ditipu 2 juta, 5 juta, 7 juta, dan sampai 25 juta? Bukan 25 juta sih, 28 juta. Karena gini, ada yang pengen belajar ke sana, dan saya tahu orangnya pasti nonton di video ini. Ada yang pengen belajar ke sana, dia ditawarin itu 28 juta. Tapi dia baru mau berangkat ya, belum ke sana. Dan dia ditawarin 28 juta. Lu bayangin lah, 28 juta. Bedanya dari 15 ini loncatnya jauh banget. Iya kan? Jadi tetap waspada. Kalau yang 2 juta ini banyak yang pernah nelpon 2 juta. Dan itu kena tipu juga. Karyawan saya juga ternyata pernah belajar, dan dia 2 juta lebih katanya.
Kalau yang 18 juta ini orang yang pernah telepon saya yang dari Bandung. Itu ada temennya yang udah pernah belajar dan dia tuh bayarnya 18. Jadi naik 3 juta lagi. Jadi memang agak parah-parah juga sih sebenarnya. Nah untuk yang ke-8. Nah yang ke-8 apa nih? Ilmu hitam atau pakai tumbal. Nah kalau ilmu tumbal udah dijawab sih di video-video sebelumnya, itu nggak ada sama sekali. Nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Jadi bersih, bener-bener bersih, nggak ada yang pakai gituan tumbal dan lain-lain. Terus apakah ilmu hitam? Kalau ditanya apakah ilmu hitam, dulu iya bener, dulu iya hitam. Nah kalau sekarang putih. Karena dulu kalau orang pengen belajar nih, kalau orang pengen belajar di sana, itu biasa ditanyain nih, kalian mau pilih nih, iya dunia aja atau akhirat. Nah ketika dia pilih dunia, itu kan hitam. Kalau sekarang itu nggak bisa, kalian harus pilih dua-duanya. Jadi tetap hitungannya putih. Kalau ambil hitam aja nggak bisa. Ambil apa? Hitam aja. Ambil dunia aja nggak bisa. Itu dulu yang bisa. Makanya ada yang pernah telepon nih, pengen belajar di Sopeng karena usahanya bangkrut. Sebenarnya dia pernah belajar udah lama dan usahanya tuh luar biasa, naiknya sukses. Tapi dia pengen belajar lagi. Nah, pertanyaannya kenapa pengen belajar lagi? Kan dulu udah belajar. Kalau sekarang bangkrut karena pindah domisili atau pindah kota, ya tinggal diulangi lagi pembelajarannya. Cuman masalahnya katanya ada hal yang tidak bisa dia jelaskan dan dia ceritakan, dan itu dia nggak suka tentang syaratnya itu. Makanya dia pengen belajar lagi di Sopeng, di tempat yang sama, tapi dengan ilmu yang putih. Seperti itu. Mungkin orangnya juga pasti akan nonton sih di video ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ini ilmu hitam atau putih, dulu hitam. Kalau sekarang putih. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah, terus agama yang bisa belajar udah pernah kita bahas juga nih. Ya, yang bisa belajar itu cuma yang Muslim. Kalau dulu ada yang pernah tanya apakah yang Hindu atau umat Kristiani itu bisa, kita tolak kan itu hari ada yang telepon pengen dibantu, dianterin, diarahkan, dan dia tuh non Muslim. Kita bilang nggak bisa. Ya kalau misalkan ada yang bilang bisa, udah jelas itu nipu, pengen duitnya aja. Ya tapi masalahnya kan nggak bisa, nggak sesuai. Masa non Muslim kamu suruh sholat, ya nggak mungkin kan? Jadi ya nggak bisa. Bukan masalah mahar dan lain-lain, emang nggak bisa. Nah, mau dia bayar 20 juta pun 30 juta pun tetap nggak bisa. Jadi kalau gara-gara dia mau bayar lebih terus bisa, tanda tanya tuh, kenapa bisa tiba-tiba bisa berubah. Nah seperti itu. Terus kenapa banyak yang berhasil dari sana? Pertanyaan yang terakhir ya, kenapa bisa banyak yang berhasil dari sana? Jadi saya nggak tahu juga kenapa mereka yang dari sana itu berhasil. Apakah itu gara-gara sugesti atau gara-gara memang cara mintanya itu yang benar atau gimana? Tapi menurut logika saya ya, adab untuk berdoa dan meminta pun itu memang kan ada di ajaran Islam. Seperti contoh nih yang saya pernah dengar ya, maaf ya kalau salah, tolong dikoreksi. Nah ketika kita pengen meminta, nah itu kan biasanya kita harus mengucapkan syukur dan mendoakan junjungan kita Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita harus mendoakan keluarga Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nah yang ketiga, kita harus doakan orang tua kita. Keempat itu doakan orang di sekitar kita, tetangga kita dan saudara kita. Nah yang kelima yang saya tahu itu baru minta doa. Nah jadi adabnya seperti itu. Nah mungkin Panther ini juga memiliki adab yang benar, mungkin ya, mungkin memiliki adab yang berbeda. Jadi logika saya, kalau memang hanya meminta aja itu bisa langsung terkabulin, lu bayangin aja loh, dalam sehari ada ratusan juta orang yang minta doa untuk kaya di dunia ini. Nah kalau sesimpel itu cara untuk kaya, meminta doa saja, ya mungkin semua ratusan juta ini akan kaya. Tapi mungkin karena adabnya berbeda, caranya berbeda, makanya nggak dikabulin. Dan Panther ini kenapa dikabulin? Mungkin cara dia lebih benar, ada benernya, dan mungkin lebih cocok, seperti itu. Nah, jadi paham ya maksud saya ya. Nah, jadi mungkin nggak sesimpel langsung minta doa dikabulin, nggak seperti itu, ada adatnya. Nah, kayak gitu. Oke, itu adalah 10 pertanyaan yang sering orang tanyakan tentang Panther itu, dan semoga ini menjawab semua
pertanyaan atau apapun yang ada di kepala kalian. Jadi nggak usah chat lagi atau telepon bilang persyaratannya apa. Masa banyak banget, itu udah ratusan orang yang tanya. Nah, seperti itu. Oke, videonya udah kepanjangan 20 menit. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan komen di bawah aja. Terima kasih.